Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama al-kiram, para kiai, para alim, wabil khusus panjenenganipun Ahil Karim Ibnul Karim, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Aunur Rafiq Mukhlas BA selaku Rois Muassasah Al-Hidayah Termas ingkang kita mulyakaken, ugi para penasehat Yayasan Al-Hidayah Termas ingkang kita mulyakaken, asatidah, dewan guru dan perangkat Madrasah Aliyah Al-Hidayah yang saya taati, yang saya hormati, wabil khusus ibunda tercinta panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Hajah DRA Sunniyah Waibah MPD ingkang kita mulyakaken, tak terkecuali suami tercinta Pak Kiai Haji Islahuddin BA, anak-anak siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hidayah plus yang saya cintai. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rangka kula wau dawuhipun ibunda tercinta Tri Iwan memperingati dalam satu waktu tiga rangkai pindah harlah NU yang ke-99. Kalau kita memang keputusan Muktamar Jombang bahwa harlah dihitung dari bulan Hijriyah, berarti 99 tanggal 16 Rajab. Kalau kita hitung dengan tahun Masehi berarti baru 96. Nggih ngeten niki antike NU. Di mana-mana diperingati, ada yang senang memperingati 69, ada yang senang memperingati 66, 96, ada yang memperingati 99. Ngeten iki asik dan antike NU. Sehingga NU menjadi kuat memang ngeten iki sulit ditebak. Wong NU dhewe nebak gak iso. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan amal soleh kita semua yang menjadikan sababiai barokai para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama masuk ke hati kita, masuk ke pikiran kita, sehingga nanti bisa mewarnai hidup kita sebagai pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama untuk masa depan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah tae teko niku ngakuan apa nulis. Nek aku bali ae kartu merah nggih.
Alhamdulillah ya lagi iki ngaji suki kacang. Jan panitiane Kakak Abu Rizal manjan ndi to bocah. Jan. Iki kon ngaji pokon lek seneng aku iki kacang ya. Suki kacang. Kali Pak Kaji Saiful dawuh engko nek ngaji karo ngerisi aku jawab oke. Gak apa-apa. Tapi kula ngesakno, jangan-jangan nanti ketika saya makan kacang maka depan saya yang dileput. Kan saya harus bicara. Kadang bicara saya kan spontan ngotot, perus. Bahasa Indonesia ini apa perus? Halo, bahasa Indonesia ini mak perus itu apa? Jelas gak iso. Tekon guru bahasa Indonesia ini loro, kon gak iso kon sekolah neh. Yang kedua cara kita adalah memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk atau bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Rasulullah menika termasuk syarat dari diakuinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyatakan hubbullah, cinta kepada Allah. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah maka itu omong kosong. Syarat mutlak cinta kita kepada Allah diakui, maka kita harus cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bukti kita cinta ya kita memperingati peristiwa-peristiwa yang pernah dialami dan dijalankan oleh Rasulullah, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Rasulullah malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Baitul Maqdis atau Muqaddas, kemudian naik Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah apa Mbak? Untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah apa? Acaranya menyongsong bulan suci Ramadan. Iki merupakan tradisi yang kita miliki, merupakan kekayaan tradisi yang perlu kita jaga sebagai orang NU dalam kaitannya al-muhafadzah al-qadimis sholeh, menjaga tradisi yang tetap baik, termasuk menyongsong bulan suci Ramadan. Cara Mbah Bayawe Dewi diarani apa Kang? Menyongsong suci bulan Ramadan diarani apa? Megengan. Istilah-istilah ngeten niki sampean kudu tetep diabadekno. Apa megengan? Wis dieling-eling. Sesuk nek petuk tak tekoni neh, gak iso tak kewethak. Apa? Megengan. Waktu kita hanya sedikit dibatasi. Kemarin si Moro nyanggon undang jam 09.00 jaluane. Itu ada surat susulan jam 10:30 atau 10:30. Nek wong Jawa luwih penak 10:30. Itu bahasa Indonesia ini 10:30 mesti jam 10:30. Itu bahasa Indonesia jam 10:30. Siswa-siswi yang saya cintai, bahwa yang perlu kita catat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, ini ada 2 peristiwa yang perlu menjadi catatan kita. Peristiwa pertama yang terkenal dengan sebutan Amul Huzn atau Amul Huzni, tahun-tahun Huzn itu susah. Sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun itu memang Nabi mengalami peristiwa yang menyebabkan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya susah. Kenapa? Pertama, sedone pamanda tercinta. Paman yang begitu getol membela mati-matian. Jiwa dan raga beliau dicurahkan untuk perjuangan keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bapake Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Sinten bapak ya Sayyidina Ali? Abi Thalib. Pada tahun itu, sebelum itu, paman Abi Thalib yang begitu membela perjuangan awal-awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita buka sejarah tidak cukup waktu kita. Nabi susah banget selama ini yang membentengi dari rong-rongan orang-orang kafir, tepatnya orang-orang kafir Quraisy yang sebangsa, yang sesuku dengan Rasulullah. Ini yang membentengi adalah beliau paman Abi Thalib atau bapaknya Sayyidina Ali, sehingga susah. Selama ini ada paman Abi Thalib, orang Quraisy tidak berani menyakiti, tidak berani karena masih ada paman Abi Thalib. Tapi setelah ini gimana ini perjuangan? Kemudian sebelum sususan karena wafatnya Abi Thalib ini belum selesai, disusul dengan wafatnya istri beliau tercinta, janda kembangan kaya, sinten? Ibu Siti Khadijah. Nah ini, sehingga tumpuk bahasa Indonesia ini. Sehingga tumpuk susah Kanjeng Nabi. Menumpuk ora pantes ya. Sehingga susah Kanjeng Nabi niku tumpuk belek. Blek iki mbuh bahasa Indonesia iki karone. Pokoke iki kudu mbok catet sing kira-kira gawe nek bahasa Indonesia catetan nanti kita diskusikan di sekolahan. Iya, penting. Tumpuk gitu. Belek dialami Kanjeng Nabi. Nggih, memang awal-awal perjuangan Nabi sesuai dengan didhawuhkan al-Islamu bada ghoriban. Islam itu muncul sebagai bentuk agama yang gharib, asing, dianggap asing. Karena memang berbeda, bedah minyak tradisi yang memang tradisi yang harus dipiak, tradisi yang harus dibasmi, yaitu tradisi kekufuran, menyembah berhala dan sebagainya, judi, main judi, main perempuan itu, main hoe, bahasa Indonesia juga aneh-aneh. Tradisi hoe, minum-minuman keras. Ini yang harus yang memang tugas berat. Di situ mendapatkan rintangan, dan orang pertama yang membentengi adalah paman Abi Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah Al-Kubra. Makanya Nabi betul-betul susah dan tumplek belek. Susah tumplek belek. Nah, itu susah apa? Kita itu tidak pantas susah. Oh, ngopo cing ini, bu, pak, gitu. Gak iso susah. Kebutuhan kita selalu dicukupi orang tua. Sehingga Nabi memang betul-betul prihatin. Apalagi wafatnya paman Abi Thalib ini disinyalir. Saya katakan disinyalir karena memang ada pendapat yang tidak sama. Ini mau dicatat. Ini siswa-siswi mau dicatat. Wafatnya paman Abi Thalib itu disinyalir belum membawa iman.
Apa cah? Sedane paman Abi Thalib disinyalir belum membawa iman. Iki sing disusahi. Hatinya sudah iman, tapi lesannya belum berani menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum pernah lesannya seperti itu sampai situ. Karena apa? Ya demi menjaga keselamatan Nabi Muhammad. Sebab kalau paman Abi Thalib terang-terangan menampakkan Islam dan keimanan kepada Nabi Muhammad, otomatis orang Quraisy semakin beringas dalam menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini hebatnya. Maka ada riwayat yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Catatan, gak mbok catet bar gitu bos tok gitu. Saya kan sering wayah acara ngene iki bawa catatan-catatan kecil. Itu ilmu penting. Al ilmu dholatul mukmin fa inna ma wajadtumuhu fakhuduh. Ilmu itu ibaratnya seperti bondone wong sing ceblok, bondo sing ilang. Fa inna ma wajadtumuhu, maka dimanapun kamu menemukan ilmu maka fakhuduh, maka ambillah. Caranya seperti itu. Saya yakin nek sampean mengandalkan otak yang hanya apa itu yang percayanya kepada Google saja itu untuk menghafalkan, tak kira-kira ya rapati hafalan gitu. Maka bawa catatan. Menurut Imam An-Nawawi gitu, dalam kitab Kasyful apa itu? Kasyfut Tabareh. Kasyifatu saja, syarah Kasyifatu saja. Itu diterangkan bahwa ketika pamanda Abi Thalib meninggal belum menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Nabi menangis kemudian diludahi. Ketika diludahi itulah dengan mukjizat Rasulullah paman Abi Thalib hidup kembali untuk menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada ya ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sedone ping pindho. Sedo untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy supaya tetap percaya Nabi Thalib belum Islam, kemudian ternyata atas doa Rasulullah hidup kembali. Dan apa iso? Lho iso ae wong sing duwe roh. Sing duwe roh niku Gusti Allah. Apa maneh sing njaluk Kanjeng Nabi Muhammad. Ya sangat mungkin. Jumene Kanjeng Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ada kasus. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ini pernah dijanji oleh malaikat Jibril. Dir Qadir. Piye nek nyeluk piye cara ngene? Ya ono ya dir Qadir ngono. Dir. Nggih malaikat Jibril. Saiki awakmu njaluk apa dituruti karo Gusti Allah. Pokoke awakmu njaluk apa dituruti karo Gusti Allah. Lho, estu niku. Iya. Nah, setelah dijanji itu ada apa itu orang yang sowan tengene Sultani Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk minta barokah air putih karena anaknya sedang sakit. Ya terus piye yo? Kersane waras sehat. Nggih didongakno ya Allah waras, ya Allah sehat, ya Allah waras, ya Allah sehat. Ngene wis donga ki ora sarana-rana. Lho akhirnya ternyata anak itu setelah minum air dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah mati. Malah meninggal. Mergo apa? Memang catatane menurut data yang masuk ke Israel. Lho catatan ini penting loh. Malah nek NU buat mergo administrasi yang diberikan oleh Allah kepada kita ketat banget. Bayangno rokib atid wis jan masalah. Padahal Gusti Allah tanpa rokib atid bisa itu. Tapi kenapa memberi pelajaran kepada kita? Administrasi adalah penting.
Raqib Atid dibantu nih namanya malaikat hafadzah yang di atas awang-awang. Tidak pernah turun ke bumi kalau tidak diperintah, tidak pernah naik ke langit kalau tidak diperintah. Itu administrasi. Menurut catatan Israel, anak itu memang harus harus diet, harus mati. Tapi satu sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mendapatkan apa? Basyirah, mendapatkan bebungah, bisyarah bahwa setiap permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi Israel kan gak ngerti, sing ngerti malaikat Jibril. Sehingga tetap mati. Bahasan mati, sing duwe anak ya bingung. Sowan ke Abdul Qadir, "Dos pundi Syekh iki? Nyapa? Yo kula mati." Mati. Lah aku njaluk waras. Wes. Langsung yang pengimaman langsung merogoh sukmo. Ini sing seneng gelane Fauzan iki. Dengane tak laukno Fauzan, lambe ngate kaya kulit kebu. Lah ya saking dadi rokok yae. Ya Fauzan. Pokoke nek ngene-ngene nek gane rokoke ngantuk cah. Ya Allah, konti mengko kulit kebu. Nggih. Akhirnya Syekh Abdul Qadir munajat kepada Allah. Sukmanya naik. Gudak malaikat Israil ketemu, hampir saja masuk ke langit dunia. Ketemu. Engkel-engkelan. Aku harus jaluk nganu roe nganu ora enek iki jatahe mati ra iso wong aku dijanji angger njaluk kudu dituruti karo Gusti Allah. Akhirnya oyo-oyoan kantong roh dipancal ke Syekh Abdul Qadir sehingga jebol roh berosot kabeh. Saat itu semua orang yang mati hidup kembali. Loh itu Syekh Abdul Qadir, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki rekaman ben kowe roh wong awakmu ilmune keling. Wis ora nggawa catetan terang-terang. Lho aku nggawa catetan. Ngene iki yo nggawa undangan. Undangan iki sing tanda tangan sapa? Kakak Abu Rizal. Tanda tangane ngene. Nggih. Bahasa Indonesia sebagai pembawa mauidhah niki ya pas ora ku ora. Empane kok sebagai pembawa mauidhah pas. Empane koyo bebawa teh empane. Nabi susah banget. Lah orang yang susah itu kan perlu hiburan. Maka di antara hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad bin ayem bin ayem. Makanya kita setelah ujian kau wasal sing kelas 12 2 bulan lagi tidak ada kau wasal, terus kita napak tilas kepada pejuang-pejuang gitu, pejuang-pejuang Islam kala mubalik kita disuwankan ke makam-makam ke ziarah itu dalam rangka linuriyahu min ayatina. Krono arain nuduhake sapa ingsun ing Muhammad min ayatina dari sebagian tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran saya. Dawi Gusti Allah. Pertama, peristiwa yang kedua ini yang perlu dicatat. Bener orangnya aku gak roh. Tapi nek yang saya sampaikan yang pertama ini memang real. Semua sejarawan ahli tarikh memang mencatat bahwa tahun itu disebut tahun Amil Husni, tahun kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua terjadi persaingan. Jadi persaingan. Musaroah atau musabaqah. Bahasa riu ada bahasa wasabiku. Memang ayat begitu ge bahasa riu ila maghfiratin dan wasabiqu ila maghfiratin. Terjadi eyel-eyelan
Dadi ayal-ayal pancen wis kan dhisik. Antara langit dan bumi. Oh, engkel-engkelan. Persaingan musabaqah apik-apikan, ora kok elek-elekan. Jenenge musabaqah ki mesti api-apian. Bumi merasa hebat, langit juga merasa hebat. Di mana bintang-bintang di sana. Wis pokoke wengkel-engkelan sampai nggonku enek ares, nggonku enek Ka'bah. Wis norono. Bumi muni nggonku iki top mergo enek Ka'bah. Langit muni walah Ka'bah kalah karo ares. Akhirnya bumi muni sing terakhir iki. Alah ares. Nggonku enek khairul bariyah sayyidul anbiya wal mursalin. Apa enek nggonmu langit Kanjeng Nabi uripe nyang nggonku ndak. Akhirnya langit nangis pada itu. Lagi-lagi susah. Lagi-lagi susah. Mulane susah ya kadang-kadang ya penting. Tapi aja nemen-nemen. Akhir langit itu susah pengen ya Allah, kula pengen. Nabi Muhammad itu didugakan dugi mriki. Barang sebentar. Lah itulah akhirnya dikabulno dituruti. Ya wis janji. Ketika itu Nabi Muhammad sedang tidur, ada yang tidur di dekat Hijr Ismail, ada yang menyatakan tidur di kamar rumahnya, ditemani oleh Paman Hamzah yang selalu mengawal beliau dan adiknya Sayyidina Ali Ja'far At-Tayari itu yang mengawal pada waktu itu. Ketika pengawal itu tertidur, maka Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Mikail betul. Oh Israel, Jibril, Mikail. Nah ini, kemudian diberi kabar ringkesnya untuk membawa Isra dan Mi'raj. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj sepanjang perjalanan Nabi melihat. Karena Nabi melihat disuruh menceritakan oleh orang Quraisy yang tidak percaya, Nabi hafal-hafal dan memang tepat. Nek pancen awakmu bareng laku kok Mekahnya Madinah jajal jarak berapa kilo gitu enek opo? Oh enten ngene enten apal. Lah coba awake sampean. Gitu. Awake dhewe kan ngilmune keling, nyekelnya nek eling gitu. Nek nyekel yo eling, mu kadang nyekel ora eling. Kadang-kadang gitu ya seperti itu, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat ketika Isra itu perjalanan diperjalankannya Nabi, bukan berjalan sendiri. Makanya asro bahasanya. Nih sampai belajar nahu, asro itu bukan saro yasri siroyatan berjalan malam, tapi ini asro diperjalankan. Makanya Nabi yo sangat masuk akal karena bukan Nabi sendiri yang berjalan, tapi memang Nabi diputar oleh Allah supaya bes begitu. Nah, secepat kilat itu Nabi hafal. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, kemudian Nabi ditanya ada apa tempat-tempat yang bersejarah, peninggalan para nabi, makam-makam semua dilewati. Satu contoh, satu saat Nabi itu ketemu makam wangi banget wangi ini. Nek sarian kok loro telu cok. Iki sariane sapa kok wangi. Ketika malaikat ditanya jawab, hadza qabru Masyithah. Ini kuburannya Dewi Masyithah. Kuburannya Dewi Masyithah. Masyith itu manane tukang jungkasi, memang Masyithah yang itu mustun itu manane jungkas. Mustun itu jungkas. Lah gigi yang terbaik itu seperti jungkas. Asnanuha ka asnanil mush. Gigi yang terbaik seperti giginya jungkas raca. Nek bahasane dalang yang miji timun. Sayangnya yang duanya itu gigi kita gigi gergaji. Kira-kira lho nerangan dul njajal casak kelak kabeh kon meringis lah akeh sing gergaji timbang miji timun.
Ayo jajal ayo. Sing arep tok kita meringi sedang tak sawang. Nggih. Itu makamnya di bisa ada. Kanjeng Nabi terus dongo. Ini sudah dicontohkan. Ini penting. Jadi kita penting kalau ingin jadi pemimpin. Tadi didhawuhkan oleh panjenenganipun Ibu Kepala, Anda adalah generasi yang calon sing memegang tampuk pimpinan NU masa depan. Itu harus disiapkan. Cara di antara apa? Seorang pemimpin, seorang leader harus menguasai sejarah masa lalu. Makanya Nabi itu kan menerangkan sejarah, masya Allah, lewat Isra Mi'raj terus pol-polan. Ini apa itu hebatnya? Itu peristiwa-peristiwa. Makanya kalian kalau ingin jadi pemimpin beneran harus selalu telaten membaca sejarah. Apalagi terus dituduh pisan karo bapak-bapak, ibu-ibu guru kita lewat ziarah wali songo. Itu teror Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Intinya Nabi menerima panggilan Mi'raj untuk menerima perintah sholat satu-satunya syariat yang tidak melalui perantara malaikat Jibril adalah sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat, karena dengan sholat sapa wong sing salate apik maka yang lainnya katut apik. Sholat itu mengajarkan kita untuk disiplin, tepat waktu dan sebagainya. Itu sholat, apalagi untuk berjamaah. Kita harus patuh kepada pemimpin, walaupun kadang-kadang kita kurang cocok misalkan. Maka ketika sholat jamaah tidak boleh kita berontak. Kita harus selalu taat dan tidak boleh mendahului kebijakan imam jamaah kita. Gerak-gerak itu ajaran sholat. Jadi kenapa sholat Allah memanggil langsung, secara langsung kepada Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat? Karena sholat sangat penting. Al-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Maka pesene wong tua-tua dhisik, mbuh nek bapak-bapakmu aku garo. Wong bapakmu dudu bapakku, emakmu dudu emakku. Saya ngeten iki angger lunga nyang ndi wae nek perang aja lali salate. Aja lali jujur salat, aja ninggalno salat. Ini saking pentingnya salat. Karena salat akan mendidik kita mengarah baik, bisa disiplin dan sebagainya. Ini tentang Isra Mi'raj. Sedikit kita cuplik megengan. Apa megengan? Menyongsong Ramadan. Ini tradisi kita. Loh ini bid'ah. Yo biyen. Sing bid'ah luwih bid'ah. Kita seperti itu karena kita bangga. Ada dalilnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Sing sapa wong seneng, wong mapak Ramadan iki lak seneng. Senajan di tengah perjalanan terus gak ilang senenge. Biasanya Ramadan oleh 15 dina awakmu gak seneng. Kok gandang poso riyo gitu, wis mulai gak seneng karo Ramadan nggih. Nek arep alhamdulillah sesuk poso seneng. Basen poso oleh seminggu kok gandang riyo yo dibae. Perlune ya kuwi. Kelambi, jilbab. Nggih ta? Iya ngoten niku. Tapi yang jelas kita megegan menyongsong karena menunjukkan rasa senang kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jika ada rahmat Allah, nikmat Allah, maka tunjukkan kegembiraan kita. Lha wong seneng jadi wujudno selamatan, biasanya enek apeme. Nggih, murih kesugengan ben selamat. Ini maka kita penting. Karena terkait dengan Ramadan, maka jauh sebelumnya kita harus menata. Nah, awake dhewe seneng dengan datanya Ramadan, harus menata niat kita, kesempatan kita Ramadan untuk kita gunakan ibadah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan tugas kita masing-masing. Nek sampean tugasnya yang ngaji, memperdalam kajian-kajian agama.
ya darus, ya ngaji kitab dan sebagainya, namanya megengan. Yang terakhir terkait dengan dari apa? Ulang tahun kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa kalian tadi didawuhkan oleh Ibu Kepala adalah Rijalul Ghad, pemimpin-pemimpin masa yang akan datang, yang untuk bisa membawa bagaimana NU lebih jaya. Memang harus begitu. Yang NU iku selamat. Wah, ya. NU iku unik. Memang sing ngedekno yo kiai-kiai unik. Dari beberapa kiai masyayikh yang insya Allah semuanya waliyun min auliyaillah, bermacam-macam latar belakang model. Enten sing kados Mbah Hasyim As'ari, ada yang seperti Mbah Wahab, ada yang seperti Mbah Dalhar, ada yang seperti Kiai Ahmad Dahlan Abdul Qohar, ada semua macam-macam. Sehingga NU itu macam-macam. Duh, saya di NU senenge apa to? Ben angger petuk engkel-engkelan. Wis seneng kunyang NU. Angger petuk engkelan terus bar mangan bareng. Lho ya, apa kok ison? Itu antik gitu. Iki nek organisasi sing ngedekno para wali ora mungkin. Wong NU saya dengan Pak Kaji Saifu, saya dengan Pak Kaji Is, itu saya engkel-engkelan bar marung bareng, bar mangan lengseran lawuh terong teh. Itu NU. Dan kita harus yakin dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah kita sudah pelajari bareng-bareng. Ketika kita ikut makesta atau lakmu dan sebagainya sudah kita pelajari bareng-bareng. Bagaimana kelak Islam akan muncul, terjadi beberapa sekte, beberapa aliran yang semuanya kulluhum halka, yang semuanya akan binasa dan mati rusak. Hanya satu, yaitu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Lebih tepatnya nek aku ngarani yo nak NU ngono. Saya pinjam bahasanya Kiai Munif, Kiai Haji Munif, dia dari Demak. Niku sekarang ndak pernah ngetok ya wong sepuh wong tua. NU niku nek kagem kula pun boten namung jamaiyah. Niku niki bahasane Mbah Yai Munif. NU niku mboten namung sekedar jamaiyah, tapi kagem kula NU niku pun agami. NU niku agami. Niki ngene ro Mbah Munif. Dadi kok ora NU neraka. Ngotene dawuh. Nek ora NU neraka. Mbah Yai Munif. Nggih. Sampe goleki yang YouTube lah enek. Pokoke awake dhewe dadi wong NU ora usah pengin dadi apa-apa. Nggih nek ditugasi ae dadi apa wae ndang ditandangi sesuai kalau tugase. Sing IPENU tugase ya IPENU, ketua IPENU ya otomatis bagaimana mendalkan roda keipenuannya itu bisa berjalan baik. Yang IPPN nggih ngoten, yang Fatayat, yang Sur nggih ngoten dan seterusnya. Dadi teng NU iku aja pengen dadi apa-apa. Tapi ketika kita lantas aliriasah, hadisnya pancen ngoten. Jangan minta kau menjadi pemimpin. Tapi ketika kamu diangkat sebagai pemimpin, sanggup ono. Nah, dibawa sanggup mu'inta, sampai akan ditolong oleh Allah. Dan insya Allah organisasi yang dipimpin akan berjalan dengan baik. Malah Dewi Mbah Munif ngoten, teng NU ora sah pengen dadi apa-apa. Kula pun tuwa. Mbah Munif niki sanes kula nek aku jek enom iki. Rambut putih iki lak mergo tak semir. Kula pun tuwa. Kula estu nrimo. Kula trimo dadi sebutir debu yang menempel di tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama sampai kiamat ora diusap. Masya Allah. Niku bayai. Nek dawuh begitu.
Jadi NU tidak sekedar jamaiyah nek coba kiai sepuh itu ternyata. NU adalah sebagai agama. Bayangkan kita sudah nek ora NU neraka. Mungkin lho NU niku didekno masalah dalam rangka untuk menjaga keaslian dan kemurnian serta apa membentengi dan mengembangkan apa yang didakwahkan dan dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu. Jadi sing aswaja yang mengawal aswaja bener iki namung NU tok. Mono gak NU yo neraka. Tak bulan balen iki. Nek ora NU neraka. Lho ora ngadil mati yo. Nah aku jengko aku urung duwe ngamal ya. Nek Fauzan pengen dibuktekno aku gak NU mati yo nek geyebek karo mungkar nangkir. Wani jan. Ya mesti. Dhek taruh wah mau ngerokok itu jan. Latihan ya. Kersane bijing nek mriku mboten patek panasen jen. Lambung. Nggih, masyaallah. Ingat di antara sekian aliran yang ada di Islam 73 itu yang selamat hanya satu, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang bagaimana? Ya An-Nahdiyah yang NU. Ini harus kita tamankan, mancep cep. Wes, bahasa Indonesia apa? Mancep cep. Poenek menancap-cap. Pokoknya ya ngono PR. Ini penting. Nek awakmu ragu-ragu gitu, nek ragu-ragu aja terus malah gak metu. Aja malah metu. Ikut kaderisasi tentang NU ben paham tenan NU. Ini yang menyelamatkan kita NU. Bukan kita menyelamatkan NU, tapi kita diselamatkan selamat gara-gara ikut NU. Masya Allah. Siapa kita? Loh, cilik. Lah harus. Bukan. Siapa kita? Mahida. Enggak apa. Karena Mahida memang mengawal NU. Lu almarhum Bayi Mukhlas Taufik itu murid dari Hadratul Syekh Hasyim. Dulu di Nganjuk itu ketika mendirikan NU ada 40 kiai yang dibeat langsung oleh Hadratul Syekh Hasyim As'ari. Sayang saya hanya menerima catatan sebanyak 29 yang 30 masih kosong. Saya punya catatan itu dan itu tulisan pengennya pun pelatur yang ini pengurus cabang nek menawi niki ini penting monggo. Itu ini penting. Jadi kita di NU pengen selamat. Hanya satu-satunya jamiah kita, Jamiah Nahdlatul Ulama yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Wis jam piro? Oh, 11 menit. Oh, CNS perapat jam. Gitu. Nggih. Maka siapkan awake dhewe kudu disiapno. Lho ngeten iki nyuwun sewu. Sekedar informasi. Kados kula Pak Kaji Salahuddin Kaji Saiful. Yo kader-kader sing winginane wis di PKP. Pembinaan kader penggerak, ana sing wis MKP, madrasah kader penggerak. Menerima instruksi dadakan. Bulan digoreng dadakan. Menerima instruksi dadakan supaya nanti jam 3:30 setengah 4 pagi kita sudah harus kumpul di Masjid Jali untuk bersama-sama jamaah subuh bersama masyayikh NU dan ijazah kemudian apel. Bayangkan jam samu bengi-bengi ini cara wong sepuh. Yo saya sedang kerak terus yo memang panggilan jamiah
maka kita harus tetap semangat. Ini satu-satunya. Kenapa begitu? Memang dijamin oleh Rasulullah. Memang dijamin oleh Rasulullah bahwa di antara 73 yang selamat hanya satu adalah ma'an alaihi al yauma ma'ashabi, yaitu golongan yang selalu mengikuti dan berpegang teguh mengamalkan apa yang saya amalkan bersama sahabat pada saat itu. Loh, kok sakit? Lah padahal jenengan nuku saiki. Lah kanjeng Nabi pun duwiyen untuk menjamin kemurnian napa saged. Kita tahu pentingnya sanad, bahwa NU adalah satu-satunya organisasi Islam yang tetap mempertahankan sistem sanad. Apa yang kita peroleh, kula ngomong ngeten iki mergo ya oleh kok guru-gurune. Guru-guru saya mendapatkan dari guru-guru beliau, terus sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sanad kita semacam itu. Ini penting. Sementara kalau kita mengikuti, sementara kalau kita membaca aliran-aliran yang baru itu udah ada sanadnya. Yun sewu, Salafi Wahabi itu muncul sekitar tahun 1920 sampai 19 rame-rame, terjadi gegeran. Lihat kitab yang namanya Fajrul Shadiq atau Durrus Saniyah. Di sana diterangkan bagaimana orang-orang Wahabi membunuh, membantai para habaib, para sayyid, para ulama-ulama yang memegang teguh ajarannya Rasul. Makanya pada Melayu. Melayu enak yang Cina, enak yang Jawa, enak Indonesia, macam-macam. Demi pada saat itulah, pada saat itu Hadratus Syekh Hasyim pas deng-dengnya masih di Arab bersama teman-temannya. Jadi tahu setelah pulang iki supaya ma'ana alaihil yauma ma'ashabi tetap terjamin, ajaran Rasul terjamin. Ini harus dijadikan sebuah wadah organisasi untuk menjaga kelestarian apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah ini, maka dijadikanlah wadah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama itu pun juga tidak sembarang nama, Istikharah. Semuanya pakai istikharah. Lambang NU juga istikharah. Makanya hati-hati dengan lambang NU. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Dulu ada minuman namanya Amino. Gambari sing nyang dhuwur tutup iku gambari lambang NU. Itu langsung disoal. Akhir terus gambari gak oleh gambar NU. Mergo apa nasibe bar diombe terus digua. Ya, ini yang berbeda terus. Sarungnya arek-arek kadang-kadang enek gambare NU. Lah wiwi yo kurang menghormati. Saya ingat peristiwa yang dialami oleh Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Dan panjenengan pun Kiai Haji Syekhu, itu ketua Ittihadul Mubalighin yang dulu pernah rawuh di sini. Saya cek cuwilik tapi untuk pelantikan Ittihadul Mubalighin cabang Nganjuk dulu. Nang kene iki Pak Syekhunya rawuh. Mbah tahun piro aku wis lali waktu cilik. Dua sosok tokoh NU ini pernah dimarahi oleh Habib Ali Kuintang. Gara-gara apa? Gara-gara nyuguh. Suguh ngeten iki. Nyuguhno kopi panjen suguhane wong NU. Di mana taplaknya ini? Iki apa jenenge? Apa tak? Bahasa Indonesia ini taplak. Di mana taplaknya itu ada gambar NU. Itu dimarahi banget teng ame. Menghina NU. Ini tidak sekedar gambar lukisan, tapi ini ada dan seterusnya. Ada kultus ini harus kita. Ini syukur semangat.
Dulu seperti itu. Sampai hal-hal yang kelihatannya sepele betul-betul balikan. Jadi Prof Dr. Kiai Haji Idham Khalid itu menjadi ketua PB berapa kali itu, pokoknya ngantek diganti Gus Dur. Syekh itu marah gara-gara taplake enek gambar NU nih, enggak pantas. Masuk gambar terus ditumpangi wedang kopi, kacang dan sebagainya. Itu nah ini membuktikan NU itu penting. Siapa kita? Sing terakhir muga-muga sing kelas 12 diparingi sukses kabeh, ujiane lulus kabeh, yo dadi wong sing Jawa-Jawa. Ngoten nek wis tamat kene dadi wong sing Jawa, ora njalukan dhuwit wong tuwa, malah ngekeki. Mergo siap nah wis kerja kan oleh duit gitu, tidak mah jadi orang Jawa. Nanti ini akan kita rubah, siap kuliah, siap mondok, jangan semuanya mondok. Wa makanal mu'minuna yang firu kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Jadi tidak pantas, tidak seyukjanya, tidak layak jika orang mukmin semua berbondong-bondong mempelajari ilmu agama. Tapi cukup falaula nafaru min kulli firqatin, maka ada di antara kelompok saat desa ya katakanlah 7, 5 wis cukup mondok, liyane kuliah. Kerjane nguriae, kuliah dhisik, kerjane nguri. Ojo kerja dah berkaryae. Gitu, nek kerja maneh kok terus kesane kok piye, kok diwehi. Nek berkarya kan iso memberi, nggih. Nah, ngoten. Muga-muga sekolahan kita tetap dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah sehingga semua komponen yang ikut membesarkan ngopeni bocah-bocah dadi wong sing apik-apik kabeh. Berkatan ingkang saged kula aturaken sedaya kekirangan nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.